mari kita lihat corak berpikirnya sebelum kita menjelajahi isi pikirannya. Jadi ciri pemikirannya Machiavelli itu 3. Yang pertama realis, yang kedua pragmatis, yang ketiga individualis. Realis itu berarti gagasannya Machiavelli ini sebenarnya dia tidak ngomong apa yang seharusnya, apa yang ideal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tetapi dia sebenarnya sedang bicara apa yang selama ini berjalan dalam kenyataan politik. Jadi beliau tidak sedang bicara yang ideal-ideal, tapi beliau ini sedang bicara yang nyata-nyata sejak dulu-dulu. Yang namanya politik, yang namanya pemimpin yang sukses, itu kelakuannya seperti ini loh. Maka kalau kamu ingin sukses, ya boleh niru ini. Yang selama ini berjalan begitu. Ini gagasan semacam ini namanya realis. Dan nanti ada gagasan idealis. Seperti minggu lalu kita di Aristoteles itu kan idealis. Pemimpin yang baik itu begini. Mungkin nanti kita belajar Imam Ghazali atau Al-Mawardi. Ini coraknya idealis. Nah, Machiavelli tidak begitu. Dia ini sedang cerita dengan dasar realisme. Kenyataannya selama ini begitu. Loh kok Machiavelli bilang pemimpin itu ya kalau kurang kejam misalnya kan, di antara pendapatnya Machiavelli kalau menghukum orang itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dia tidak kapok. Dihukum saja sampai dia kapok atau sampai dia tidak berani balas dendam. Kalau dihukum setengah-setengah nanti mesti dia tidak kapok terus pengen ngulang lagi dan menyusahkan lagi. Nah itu, ini kan kontroversi pandangan seperti ini. Tapi mungkin Machiavelli melihat biasanya begitu, selama ini begitu. Hukuman yang tidak bikin kapok itu ya cenderung diulang lagi. Senyatanya begitu selama ini yang berjalan. Nah ini namanya pandangan realisme. Berangkat dari kenyataan, tidak berangkat dari ideal-ideal. Kalau kita kan lebih sreg sama yang ideal-ideal. Tapi kadang-kadang kelakuan kita itu ya podo wae sama, agak berjarak antara ideal dengan yang kita laksanakan. Nah, Machiavelli ingin jujur menunjukkan bahwa ya selama ini begitu orang berpolitik. Kan kita sendiri juga kan sering bilang, wah politik itu kotor, politik itu hanya kepentingan dan seterusnya. Nah, ini realismenya memang begitu. Nah, itu yang pertama, cirinya Machiavelli. Ciri yang kedua dari gagasan Machiavelli adalah pragmatis. Pragmatis itu kalau dalam filsafat, pragmatisme itu fokus hanya pada hasilnya. Kadang-kadang kita pakai istilah tujuan menghalalkan cara. Nah, itu persis yang diinginkan oleh Machiavelli. Yang penting tujuannya. Yang penting bisa meraih kekuasaan. Atau yang penting bisa mempertahankan kekuasaan. Nah, ini berarti pragmatis. Nanti kalau teman-teman belajar politik ada istilah Machiavellisme. Machiavellisme itu yang penting pemerintah dan negara harus tegak. Apapun caranya. Tidak boleh dia jatuh. Itu Machiavellisme. Apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang curang atau dengan cara yang licik, monggo, yang penting pemerintah dan negara itu harus selalu tegak, jangan sampai jatuh. Nah, pandangan semacam ini sering disebut Machiavellisme karena memang ciri semacam ini yang dikembangkan oleh Machiavelli. Ciri pragmatis. Yang penting kan tujuannya. Gunanya apa? Cara ruwet-ruwet, rumit-rumit, ideal-ideal kalau tidak sampai tujuan. Itu mungkin yang ada di pikirannya Machiavelli. Jadi kebenaran sesuatu itu dilihat dari efeknya, hasilnya.
terserah prosesnya apa. Nah itu kalau mahasiswa yo misalnya ini, yang penting kamu lulus cepet, dapat ijazah, IP-mu tinggi. Terserah caramu gimana. Kamu mau belajar serius, ngapalin buku ya monggo. Kamu mau curang kalau ujian nyontek ya monggo. Atau kamu mau pendekatan sama dosennya, ke rumahnya membawa buah 10 kilo ya monggo. Yang penting kan lulus cepet, nilainya bagus, dapat ijazah. Ini namanya pragmatis. Yang penting dapat pacar, kamu mau pendekatan normal atau pendekatan material atau pendekatan perdukunan atau pendekatan monggo, yang penting entuk. Nah itu pragmatis namanya. Nah ini yang dikembangkan oleh Machiavelli. Yang penting tujuannya. Yang ketiga, individualis. Jadi individualis khususnya seorang penguasa. Seorang penguasa itu dia harus ambisius, berani ngambil resiko, kemudian berani membuat aturan sistem baru yang menguntungkan dirinya, dan lain sebagainya. Dan itu alamiah. Manusia itu ya punya kecenderungan nyari untungnya sendiri, nyari enaknya sendiri, nyari sistem yang cocok untuk pertama-tama untuk dirinya. Ini individualis. Jadi realisme, pragmatisme, dan individualisme. Ini ciri pikiran-pikirannya Machiavelli. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini masih bagian dari ciri juga. Ada yang punya analisis begini. Membaca pikiran-pikiran Machiavelli itu jangan dengan kerangka etis, tapi dengan kerangka medis. Ya kalau pakai kerangka etis, gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Machiavelli itu rasanya tidak bermoral semua. Masuk manusia bisa sekejam itu, manusia bisa selicik itu, manusia bisa semunafik itu, manusia bisa securang itu, mungkin begitu. Itu kalau pakai kerangka etis. Ada yang bilang membacanya jangan pakai etis, tapi pakai medis. Medis itu maksudnya pengobatan. Maksudnya apa kok dibaca sebagai medis itu? Karena nasihat-nasihatnya Machiavelli yang ditujukan kepada penguasa saat itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat negaranya, memperkuat Florence yang saat itu kan bolak-balik ganti penguasa, bolak-balik perang, bolak-balik konflik, sehingga negara jadi lemah. Untuk biar negara kuat butuh seorang pemimpin, butuh seorang penguasa yang kuat. Maka jadi pemimpin ini jadi obatnya, pemimpin yang kuat ini jadi alat medisnya. Maka membacanya medis. Bahkan ada kalimat dari Machiavelli itu, seditious people should be imputed before they infect the whole state. Orang-orang yang berkhianat itu dianggap seperti anggota tubuh yang cacat, yang terinfeksi. Ini harus segera diamputasi. Kalau tidak diamputasi, dia nular ke anggota masyarakat yang lain. Jadi makanya beberapa saran dari Machiavelli rasanya kok kejam ya. Tapi tidak, ini dalam rangka mengamputasi anggota tubuh yang terinfeksi. Dia harus dihabisi sampai tuntas. Biar apa? Tidak nular. Kalau orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang ini nular, lama-lama negara tambah lemah, negara bisa jatuh. Nah, ini obatnya. Makanya membacanya secara medis, tidak secara etis ya memang tidak masuk. Masuknya secara medis. Nah, ini ada yang punya perspektif seperti itu. Ya monggo, silahkan dikontekstualkan
dengan situasi yang pas butuh medis itu kapan? Ketika etik tidak bisa masuk lagi. Kalau dunia medis itu kan etiknya khusus. Misalnya dokter, itu kan dia punya etik khusus. Kalau dalam kondisi normal kamu tidak boleh lihat auratnya lawan jenis, tapi dokter punya situasi khusus. Dalam kondisi normal ya tidak boleh kamu melukai orang lain. Tapi dokter ya dia bahkan bisa membelah perutmu, dia bisa ngedel-edel isi perutmu, ya macam-macam. Dokter tetap dianggap etis, dia punya etika khusus. Jadi dalam dunia etik kan memang ada wilayah-wilayah khusus, medis misalnya. Perang itu kan juga punya etika khusus. Kalau dalam situasi perang kan tidak bisa kita pakai etika normal. Kalau ketemu saudara saling menghormati, saling menghargai, ya tewas kalau kamu dalam situasi perang. Olahraga, pertandingan misalnya kan ada etikanya khusus. Tidak bisa bal-balan terus mengembangkan etika, saling menghormati, saling menghargai, saling ngalah. Orang itu bal-balan. Jadi membacanya berarti Machiavelli membaca secara medis. Ini konsep perspektif dan cara baca ini penting karena hari ini kita bergumul di dunia data dan informasi. Kita hidup di dunia per-HP-an, dunia internet, dunia medsos yang isinya informasi-informasi yang kadang-kadang tidak jelas ini dibaca sebagai apa, sebagai etis kah, sebagai medis kah, sebagai guyon kah, sebagai sekedar informasi kah. Nah, ini teman-teman yang harus cerdas menyikapi informasi apapun yang masuk biar tidak keliru. Karena salah baca itu bisa bikin konflik, bisa bikin masalah. Yang harusnya dibaca secara medis, dibaca secara etis. Terus kamu demo dokter-dokter, dasar dokter ndak ngerti agama, auratnya orang kok dibuka-buka. Loh ya kamu salah, dokter ya ora pakai etis. Dokter secara medis punya etika sendiri. Wah, dasar dokter kejam sekali, giginya orang dicabuti. Loh itu etika medis. Jangan dijajarkan dengan etika yang lain. Kalau perang ada penyiksaan, ada pembunuhan, ya itu memang situasinya perang. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti itu cara membaca. Kalau kita canggih mendaya gunakan ini, kita pinter tahu cara membacanya seperti apa, ini konteksnya apa, dalam situasi apa, dengan kacamata apa harus dibaca. Mungkin tidak banyak konflik yang tidak perlu harus kita ladeni hari ini. Kadang-kadang konflik itu lahir karena kacamata yang berbeda saja. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai. Kalau tadi coraknya, sekarang kita lihat asumsinya seorang Machiavelli tentang manusia. Ini penting karena nanti biar teman-teman tidak kaget. Loh kok mikirnya begitu ya? Karena dia punya pandangan sendiri tentang manusia. Dalam banyak ngaji sebelumnya ketika membahas manusia kan sering saya jelaskan. Pembahasan tentang manusia itu ada yang punya asumsi positif, punya asumsi negatif. Yang punya asumsi positif bilang bahwa manusia itu hakikatnya baik. Jadi manusia itu secara alami itu dia baik. Tapi ada yang kebalikannya, punya pandangan bahwa manusia itu hakikatnya buruk. Manusia itu secara alami jelek. Kalau dibiarkan saja, ya dunia ini rusak. Maka perlu aturan, perlu pemimpin yang nata dan lain sebagainya. Nah, Machiavelli ini ada di kubu yang kedua. Dia orang yang punya pandangan bahwa manusia itu secara natural itu dia buruk, dia jahat. Katanya Machiavelli, manusia itu punya ciri paling tidak 6, yang semuanya jelek-jelek. Jadi kalau dibiarkan saja pasti begini. Yang pertama apa? Tamak. Manusia itu tidak kenal berhenti. Kalau memang bisa diraih semua, akan diraih semua. Bahkan yang semula dituju akan ditambah.
pingin lagi, pingin lagi. Tamak. Kalau bahasa Al-Quran kan ada sindiran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau bermegah-megahan, pingin megah lagi, pingin megah lagi, pingin tambah kaya lagi, pingin tambah kaya lagi. Sampai mati. Jadi ini di ACC oleh Machiavelli, ya manusia itu tamak hakikatnya. Tujuan yang satu tercapai kan tidak berhenti. Begitu yang ini tercapai, dia ingin yang lain lagi, yang lebih lagi. Kemudian kalau sudah tercapai, ingin lebih lagi terus. Wah. Jadi kalau tidak diantisipasi ketamaan ini, manusia itu isinya kemerungsung terus dari lahir sampai mati. Karena dia hakikatnya tamak. Begitu mengerti sesuatu yang enak, ingin ditambah-tambah, ingin diulang, ditambah. That's manusia. Ciri pertamanya tamak. Seorang pemimpin harus paham benar karakter ini. Jadi kalau nggak diberi rem, manusia itu akan bablas, saling tabrakan, saling berlomba, saling menjatuhkan untuk memenuhi hasrat dan keinginannya masing-masing. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ingin untungnya sendiri. Atau sering kalau teman-teman muda kan pakai istilah egois. Yang dipikir duluan selalu dirinya. Itu sudah cirinya manusia. Mungkin dibungkus dengan dalil, mungkin dibungkus dengan argumen, dibungkus dengan kearifan-kearifan. Tapi katanya Machiavelli selalu sebenarnya dia ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri, untungnya sendiri. Itu sudah cirinya manusia. Nah, ini ketika Machiavelli ngomong seperti ini, mari kita sikapi sebagai muhasabah, sebagai aspek introspeksi diri. Di mana ketamaanku, di mana keegoisanku, biar kita tidak terjebak di sini. Kemudian yang ketiga, manusia itu biasanya tidak kuat susah, tidak betah sengsara. Ingin segera lepas kalau hidupnya tidak nyaman, tidak enak. Ini sering menjebak penguasa-penguasa yang cerdik. Dia ngerti benar situasi ini. Jadi ingin segera lepas dari bahaya. Karena dia tidak tahan, tidak kuat. Maka kadang-kadang ada penguasa tertentu yang untuk membuat orang suka dengan dirinya, itu terlebih dahulu orang yang dia pimpin dibikin susah. Tambah susah, nanti dia hadir untuk mengurangi kesulitan itu. Nah, ini dia ngerti benar wataknya manusia yang ingin segera lepas dari bahaya. Nah itu kan ada cerita dari Nasruddin yang dulu pernah kita bahas itu. Ini filosof ulama yang lucu. Jadi suatu ketika ada tetangganya mengadu pada Nasruddin. Dia cerita begini, Nasruddin, hidupku ini kok susah ya. Hidupku ini kok sumpek terus. Pingin rasanya lega, pingin rasanya nyaman gitu. Tapi rasanya kok ruwet. Nasruddin ngasih nasihat, kalau kamu pengen hidup nyaman, hidup lega, kamu beli ayam 10, terus kamu pelihara di dalam rumahmu. Nah, dia karena ini yang ngasih nasihat filosof, ulama, dia ikuti petunjuknya Nasruddin ini. Dia beli ayam 10, dipelihara di dalam rumah. Dapat seminggu tambah stres deh. Aduh, kemarin rumah nyaman-nyaman, sekarang kemana-mana nabrak ayam, tambah sumpek kan. Datang lagi dia ke Nasruddin, gimana ini nasihatmu? Sudah saya beli ayam, hidupku tambah sumpek, tambah ruwet. Kalau gitu kamu beli lagi bebek 10, masukin ke rumah.
Kenapa tidak tambah ruwet? Stop, pokoknya beli bebek. Nanti pada akhirnya kamu akan nyaman. Ya sudah, wong yo masih percaya sama Nasruddin, dia belilah bebek 10, dimasukkan rumah lagi. Wih, tambah ruwet rumahnya. Tambah tidak karu-karuan. Kemudian datang lagi dia ke Nasruddin. Nasruddin, pecah kepalaku. Di rumah tambah tidak karu-karuan, anak istri tambah marah. Wah, kalau gitu butuh nasihatku yang terakhir nih. Apa yang nasihat yang terakhir? Karena tadi ayam sudah ada, bebek sudah ada, sekarang kamu pelihara kucing yang banyak. Ya minimal 10 lah, nanti masukin dalam rumah lagi. Wah, ini dia sudah setengah ragu-ragu, tapi wah ini, jangan-jangan memang ini nasihat yang terakhir, ini kuncinya nanti. Belilah dia kucing seperti nasihatnya Nasruddin, 10 dimasukin rumah. Wah, sekarang ada kucing, ada bebek, ada ayam di rumah. Wah, sudah kayak perang dunia di dalam rumah. Akhirnya dia nyerah, sudah menghadap ke Nasruddin. Kamu ingin nyari solusi apa malah nyusahin aku sih? Gimana ini? Oke. Sekarang nasihat yang sebenarnya. Kamu sekarang pulang, kucingmu kamu keluarkan dari rumah. Jangan di dalam rumah. Sudahlah, kamu kasih ke tetangga-tetangga. Jangan ada lagi di dalam rumah. Nah, dia pulang. Terus alhamdulillah, yang kemarin kayak kapal pecah sekarang agak mending. Kucingnya sudah tidak ada, lebih longgar sedikit. Tapi ya masih sumpek, masih ada ayam, masih ada bebek. Dia ngadep lagi ke Nasruddin. Terima kasih Nasruddin, agak longgar sedikit. Nah sekarang terusannya gimana ini biar lepas sama sekali? Oke, sekarang langkah kedua, bebeknya kamu keluarkan. Nah, terus bebeknya dikeluarkan, lebih longgar lagi sekarang. Dia lebih nyaman lagi, alhamdulillah, agak longgar sekarang. Terus ketemu yang terakhir sama Nasruddin, terus gimana nih Nasruddin, masih ada ayam. Ayamnya saya keluarkan juga kah? Yo, sekarang yang terakhir, ayamnya kamu keluarkan. Nah, begitu ayam dikeluarkan, alhamdulillah sekarang lega ke Nasruddin. Tidak kayak kemarin hidupku sumpek, ruwet, sekarang lega. Nah, alhamdulillah tuh nasihatku manjur. Nah itu, ini ceritanya Nasruddin sama tetangganya. Ini berarti Nasruddin itu ngerti manusia itu punya karakter tidak ingin susah, tapi dibikin strategi untuk bikin dia lega, kasih kesulitan dulu, nanti akhirnya dia lega, terus terima kasih sama yang memberi kelegaan. Padahal dia tidak sadar yang tadi ngasih kesulitan ya yang memberi kelegaan itu. Itu berarti ngerti tentang nature-nya manusia yang tidak kuat susah. Kemudian yang keempat, katanya Machiavelli, manusia itu tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih itu maksudnya manusia itu cepat sekali, manusia itu melupakan jasanya orang lain. Cepat sekali manusia itu menganggap biasa kebaikan orang lain. Karena yang selalu muncul di kepalanya bukan orang lain, tapi kepentingannya sendiri. Selalu aku dan ego tadi. Makanya kadang-kadang orang itu habis terima kasih, tidak lama kemudian malah menyakiti yang tadi diterima kasih. Dan itu natural katanya Machiavelli, karena manusia itu selalu kepentingan-kepentingan. Manusia berbuat baik, misalnya ada temanmu berbuat baik 1000 kali, ya kamu terima kasih. Tapi begitu dia melakukan kesalahan sekali saja, biasanya yang kamu ingat dan kamu ungkit, kamu kenang selalu satu kesalahannya ini, dibandingkan 1000 kebaikan yang kamu lakukan sebelumnya. Kalau pakai pepatah kan, panas setahun dihapus hujan sehari. Jadi kamu sudah melakukan kebaikan macam-macam, hanya karena satu kesalahan itu semua kebaikanmu tidak dianggap. Nah, itu cirinya manusia sudah. Ciri yang keempat, tidak tahu terima kasih. Terus ciri yang kelima, ini
Saya terjemah pakai bahasa saya, mencela-mencele. Apa ya mencela-mencele itu? Plin-plan. Kalau pepatah Jawa, esok tempe sore dele. Paginya tempe, sorenya kedelai. Atau esok dele, sore tempe. Dan kebalikannya. Pokoknya mencela-mencele. Tadi apa, sekarang apa? Kalau pas jadi teman ngomongnya apa? Sekarang agak musuhan ngomongnya apa? Mencela-mencele. Yang lebih didahulukan sebenarnya keinginan dan kepentingan. Itu manusia sudah. Maka teman-teman tidak usah kaget. Loh, orang ini dulu tak dukung, tapi sekarang malah dukung musuh. Kok dia tidak punya pendirian? Ya itulah manusia, tidak perlu kecewa. Memang manusia punya karakter itu. Dan yang terakhir, manusia itu biasanya antara yang dia rahasiakan tentang dirinya dengan yang dia tampilkan itu berjarak. Ada bedanya. Jadi manusia itu suka menyembunyikan banyak rahasia tentang diri kita yang hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan orang paling dekat dengan kita pun tidak tahu. Nah, itu manusia. Silakan jujur teman-teman dengan diri sendirinya masing-masing. Ya alhamdulillah Allah itu sangat sayang dengan kita sehingga rahasia-rahasia yang kita tutupi itu tidak terbongkar. Oke, jadi dengan paradigma realismenya Machiavelli ini menunjukkan bahwa manusia itu karakternya tamak, ingin enaknya sendiri, ingin untung sendiri, tidak kuat susah, segera ingin lepas dari bahaya, tidak tahu terima kasih, mencela-mencele, suka menyembunyikan sesuatu. Ini asumsinya tentang manusia.